Hai Smart Traders and Investor. Nah, di seri kali ini kita akan membahas mengenai support dan resisten. Ya, karena di video sebelumnya saya sudah berjanji bahwa akan membuat video mengenai support dan resisten untuk membantu trader-trader pemula yang belum mengetahui tentang seri analisa teknikal tentang support dan resisten. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. So, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Mods ya. Di sini saya menggunakan Mandiri Sekuritas sebagai platform dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, kenapa saya memilih Mandiri? Karena Mandiri Sekuritas ini merupakan sekuritas yang dipercaya oleh para investor-investor institusi. Dan ya memang sih fee transaksinya cukup mahal ya dibandingkan Mirai. Nah, oke. Kita tidak akan membahas tentang mana sekuritas yang lebih baik ya. Nah, studi kasus kita di edisi video kali ini menggunakan perusahaan Astra International Tbk ya, atau dengan kode saham ASI. Nah, ini adalah chartnya ya, atau grafiknya. Nah, support itu merupakan level harga yang kecenderungan penurunannya telah tertahan, sedangkan resisten merupakan level harga yang kecenderungan kenaikannya telah tertahan. Seperti itu ya. Nah, disinilah saya ambil contoh supaya lebih jelas ya, lebih mudah dipahami. Nah, level support itu berada di bawah, biasa disebut dengan lantai ya. Nah, ini support ini. Kemudian level resisten berada di pucuk atau di atap ya, biasa kita analogikan itu sebagai atapnya seperti itu. Nah, ini adalah level resistennya. Nah, di sini saya membuatkan garisnya dulu supaya lebih enak dilihat. Oke. Kemudian di sini. Nah, garis bagian bawah ini adalah level supportnya, kemudian bagian atas adalah level resisten. Nah, harga saham itu naik dan turun diakibatkan adanya penawaran dan permintaan dari investor ya. Nah, ketika level support sudah disentuh, maka itu adalah waktunya bagi seorang trader maupun investor untuk membeli sebuah saham itu. Nah, jadi dari atas nih harga bergerak turun terus sampai di level support ini. Nah, di sini waktunya untuk membeli. Karena kita mengetahui bahwa harga ini akan naik seperti itu. Di sini para investor itu akan cenderung untuk membeli karena investor itu sudah tahu, sudah menyentuh level support, artinya sudah waktunya untuk beli. Secara teori seperti itu. Nah, banyak investor yang mengetahui ilmu tentang support dan resisten ini, maka kecenderungan harga akan bergerak naik. Kenapa? Karena lebih banyak yang membeli dibandingkan yang menjual. Nah, seperti itu. Jadi permintaan lebih tinggi dibandingkan penawaran, makanya harga itu akan bergerak naik secara pelan-pelan. Tentu harga itu bergerak ketika ada penawaran dan permintaan. Nah, di sini ada yang menjual, ada yang membeli. Nah, karena yang membeli lebih banyak, maka harga bergerak naik. Nah, ketika nyampe di atap atau nyampe di pucuk, ya, di sini sudah jenuh, tertahan kan. Nah, para investor juga akan tahu, ternyata sudah sampai di puncak, sudah sampai di level resisten. Nah, di sini sudah siap-siap. Kebanyakan investor itu sudah siap-siap untuk menjual kembali. Artinya istilahnya itu profit taking, mengambil keuntungan dari
kenaikan dan penurunan harga saham. Ya, seperti itu. Nah, di sini kebanyakan orang menawarkan untuk penawaran jual ya. Nah, tentu di sini ada yang membeli juga, tetapi yang membeli jauh lebih sedikit dibandingkan yang menjual. Maka harga akan bergerak turun ke bawah. Nah, setelah nyampe di level support kembali, investor itu cenderung untuk berbondong-bondong membeli kembali. Seperti itu. Jadi ingin dapat cuan nih, ingin dapat keuntungan. Nah, makanya mereka membeli kembali. Nah, tentu ketika lebih banyak orang membeli, maka harga bergerak naik kembali. Nah, seperti itu. Ketika berada di level resisten, nah itu investor akan menjual kembali. Nah, seperti itulah teori dasar dari perdagangan saham. Nah, support dan resisten ini wajib diketahui oleh seluruh trader maupun investor yang ada di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, itu adalah konsep dasar tentang support dan resisten. Tentu ketika kalian sebagai investor atau trader pemula, sebaiknya kalian memadukan konsep dasar support dan resisten ini dengan analisa candlestick ya, kemudian analisa bandarmologi dan indikator-indikator dari analisa teknikal yang lainnya. So, demikianlah penjelasan support dan resisten. Nah, ada sebuah kecenderungan di mana level support dan level resisten itu bisa ditembus. Nah, ketika level support itu ditembus, maka itu akan berubah menjadi tren penurunan ya, karena support itu ditandai dengan level harga yang berada di bawah ya. Ketika levelnya misalkan di sini nih. Ya, sebagai contoh di sini. Ya, saya geser dulu ya. Nah, ini adalah level supportnya nih, ya, level support. Nah, level support ini ketika ditembus, maka kondisi perusahaan tersebut, harga sahamnya berubah menjadi tren, yaitu tren penurunan atau biasa bahasa kerennya itu adalah downtrend. Nah, di sini seharusnya kan ketika di level support ini orang harusnya membeli nih. Tapi kok malah lebih banyak orang menjual. Nah, berarti ketika hal ini terjadi, inilah yang disebut dengan anomali market. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang anomali market atau anomali pasar ya. Nah, di sini kan secara teori harusnya orang membeli ya. Membeli karena sudah berada di level support. Nah, tetapi kecenderungan itu malah berbalik. Sudah waktunya orang-orang atau investor-investor itu membeli, malah investor berubah pikiran. Bukannya membeli, malah menjual kembali. Nah, itu harga akan bergerak terus turun ke bawah. Nah, itulah yang disebut dengan fase downtrend. Nah, di sini terjadi anomali. Nah, secara teori kan harusnya beli. Tapi kenapa mereka menjual? Nah, itu yang disebut dengan anomali market ya. Nah, berarti ada sesuatu yang membuat investor-investor ini cenderung mau menjual. Nah, tentu ketika saya misalkan ya, sebagai contoh saya nih, ketika melihat kejadian seperti ini, saya hanya berpikir berarti ada sesuatu yang belum saya ketahui tentang informasi dari saham Astra ini. Seperti itu. Nah, di sini saya akan sudah standby, lebih baik cut loss sedikit ya, atau menjual dalam posisi rugi dengan kerugian yang sedikit dibandingkan menyimpan saham yang harganya terus mengalami penurunan. Nah, itu akan rugi besar kita, Pak. Oke? Nah, ini yang disebut dengan anomali. Secara teori kan harusnya di sini dibeli, malah orang-orang cenderung menjual. Seperti itu. Ada apa sih? Nah, pasti ada informasi yang kita belum ketahui. Selanjutnya, level resisten yang ditembus. Nah, di sini saya kasih contoh ya, digeser dulu. Nah, di sini saya hapus dulu ya, supaya mudah dipahami.
Mana sih level supportnya kalau di sini? Nah, support itu berada di titik ini, ya. Nah, level support di harga ini support, ini juga support, ini juga support, ya. Nah, resisten itu berada di sini. Resisten, ini resisten, dan ini resisten, dan ini juga resisten di sini ya. Nah, level support ini adalah harga titik terendah ya, low price atau harga terendah. Nah, ternyata dari support ini dia naik, harganya naik, kemudian sampai sini tidak jadi turun ke bawah, tapi malah naik. Nah, ini namanya level resisten yang ditembus. Nah, kemudian bergerak naik membentuk di sini kan menjadi sebelumnya kan ini menjadi resisten, ya. Sebelumnya di sini jadi resisten. Ketika dia bergerak naik, maka ini akan berubah menjadi support. Nah, bergerak naik ke atas, nah, sampai di puncak sini harganya turun. Nah, turun berarti ini menjadi level support. Kemudian ini di sini level resisten, ya. Kemudian ini level support, kemudian resisten di sini. Kemudian support lagi di sini, kemudian resisten lagi di sini. Nah, di level ini ternyata resisten itu ditembus, ya. Yang seharusnya secara teori orang waktunya untuk menjual di sini malah berbalik arah. Orang akan malahan cenderung membeli sehingga harga bergerak naik terus, ya. Jadi harga itu bisa naik karena permintaan yang lebih besar dibandingkan penawaran, kan? Itu kan teorinya. Nah, ketika berada bergerak naik, ini akan berubah menjadi uptrend atau tren yang naik seperti itu. Nah, ini setelah sampai di sini, ya, setelah sampai di sini, harga naik sampai di atas, terus naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Nah, ini disebut dengan resisten, ya, resisten. Ini yang tadinya resisten jadi support, ya. Jadi support. Setelah itu naik, nah ini turun, nah ini jadi support lagi. Kemudian ini jadi resisten lagi, dia menembus ya. Nah, ini nih ciri-ciri harga saham yang uptrend sejenak ya. Nah, di sini nanti sideways ya. Di sini adalah resisten, ini supportnya. Nah, di sini levelnya, level support dan level resistennya di sini. Ya, saya kasih garis ya supaya kalian paham. Nah, ini bisa dibilang sebagai resisten kalau menyentuh angka ini. Nah, kemudian ini level supportnya. Ya, meski tidak harus ya menyentuh betul di lantai, tetapi setidaknya turun kalau sudah dekat-dekat dengan garis support itu bisa disebut dengan sebagai support ya, seperti itu. Nah, ternyata di sini, nah di sini level support itu ditembus, jadi harga bergerak ke bawah lagi. Apa sih yang terjadi ketika sebuah pasar atau market dari harga saham itu mengalami anomali seperti itu? Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang support dan resisten. Nah, memang sih bagi investor itu level support dan resisten sangatlah penting. Kenapa? Karena level support dan resisten itu menentukan kita kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Nah, di video selanjutnya kami akan membahas mengenai anomali market saham ya. Jadi ketika level support itu ditembus dan level resisten itu ditembus, maka kondisinya akan berubah menjadi sebuah tren. Nah, penembusan level support itu mengalami fase yang disebut dengan anomali. Nah, anomali ini adalah kondisi atau kecenderungan para investor itu mengabaikan teori tentang support dan resisten. Itulah yang disebut dengan anomali market. So, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Martayasa, sampai ketemu di episode selanjutnya.